Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Charmia Cynthia dari Prodi D4 Sarjana Terapan Keperawatan Bengkulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu. Selamat menyaksikan, ya. Suhu adalah besaran yang mengukur seberapa panas atau dinginnya suatu benda atau lingkungan. Saya akan menjelaskan ada dua kondisi yang berhubungan dengan suhu tubuh manusia, yaitu hipotermi dan hipotermi. Yang pertama yaitu hipotermi. Hipotermi ini adalah kondisi di mana suhu tubuh seseorang lebih tinggi dari normal. Hal ini dapat terjadi akibat paparan suhu lingkungan yang ekstrim seperti cuaca panas atau aktivitas fisik yang berlebihan. Hipotermi bisa menyebabkan gejala seperti pusing, mual, kulit kemerahan. Dari dalam kasus yang parah, bisa berpotensi menyebabkan kerusakan organ atau yang biasa disebut dengan heat stroke. Yang kedua yaitu hipotermi. Hipotermi ini adalah kondisi di mana suhu tubuh seseorang turun di bawah tingkat normal. Hipotermi biasanya terjadi akibat paparan suhu dingin yang ekstrim atau berenang dalam air yang dingin. Gejala termasuk menggigil, kebingungan, dan kulit dingin. Jika tidak ditangani, hipotermi dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh yang serius dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kedua kondisi ini memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Berikutnya, saya juga akan menjelaskan apa saja sih akibat jika kita terkena hipotermi dan hipotermi. Yang pertama kita bahas adalah akibat jika kita terkena hipotermi. Yang pertama yaitu gangguan fisik. Pada tahap awal, seseorang mungkin mengalami menggigil, kelelahan, dan kesulitan bergerak. Seiring dengan penurunan suhu tubuh, dapat terjadi penurunan kemampuan motorik dan koordinasi. Yang kedua yaitu gangguan kognitif. Biasanya, penderita mungkin mengalami kebingungan, disorientasi, dan kesulitan dalam berpikir atau berbicara. Pada tahap ini, yang lebih parah bisa menyebabkan terjadinya kehilangan kesadaran. Yang ketiga, yaitu fungsi jantung. Jika kita terkena hipotermi, biasanya dapat memperlambat detak jantung dan bisa menyebabkan gangguan ritme jantung. Dalam kasus yang lebih ekstrim, dapat menyebabkan hentinya jantung. Yang keempat, yaitu gangguan pernapasan. Napas bisa menjadi lambat dan dangkal. Dan biasanya dalam kasus yang berat, ini juga bisa mengalami kegagalan pernapasan. Yang kelima, yaitu koma dan kematian. Jika kita terkena hipotermi, jika tidak diobati, hipotermi dapat menyebabkan koma dan bisa berpotensi fatal akibat dari kegagalan organ dan sistem tubuh. Selanjutnya adalah akibat dari hipotermi. Yang pertama yaitu dehidrasi. Tubuh biasanya bisa kehilangan banyak cairan melalui keringat yang dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Yang kedua yaitu gangguan sistem saraf. Biasanya, peningkatan suhu tubuh dapat menyebabkan pusing, kebingungan, atau kejang. Bahkan pada tingkat yang lebih parah atau serius, biasanya dapat menyebabkan juga terjadinya gangguan kesadaran atau stroke yang panas. Yang ketiga yaitu kerusakan organ. Hipotermi dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati. Yang keempat yaitu kesehatan kulit. Hipotermi bisa juga menyebabkan kulit menjadi merah, kering, dan panas. Dan yang terakhir yaitu heat stroke. Ini adalah kondisi ekstrim dari hipotermi yang bisa menyebabkan henti jantung, kegagalan organ, dan bahkan kematian jika tidak diatasi dengan cepat. Penanganan segera sangat penting dalam kondisi yang serius ini untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.